Hai geng, kalian pasti pernah dengar dong mitos-mitos seputar handphone. Perangkat yang udah terkenal semenjak tahun 90-an ini ternyata banyak banget mitos yang entah berasal dari mana. Nah, berdasarkan mitos yang udah ada, kali ini aku tuh mau ngasih tahu ke kalian kalau ternyata mitos-mitos tersebut tuh hanyalah hoax semata aja. What? Penasaran kan mitosnya apa aja? Nah, sebelumnya jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya. Yang pertama adalah menutup aplikasi di background supaya handphone kamu tuh menjadi cepat. Mitosnya, kalau misalnya handphone kalian tuh udah mulai terasa berat, kalian tuh bisa tutup aplikasi-aplikasi yang sedang tidak kalian gunakan, dan itu katanya bisa membantu handphone kalian tuh bisa jadi lebih cepat. Tapi faktanya, kalau misalnya menurut logika, ya emang bener. Kalau misalnya kita buka aplikasinya banyak, ya otomatis handphone ini tuh akan menjadi berat dan akan menguras baterai kalian. Tapi kenyataannya di zaman sekarang ini smartphone tuh udah modern dan udah dirancang khusus untuk mengoptimalkan setiap tugas-tugas yang ditugaskan ke handphone ini tuh bisa berjalan lebih optimal. Jadi geng, kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di handphone kamu dan kalian buka tapi gak kalian pakai, itu tuh tidak akan mempengaruhi RAM kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau ngehapus-hapusin aplikasi yang berjalan dari background, ya nggak ada salahnya. Cuman jangan berharap banyak kalau handphone kalian tuh akan jadi lebih cepat. Yang kedua adalah menelpon dalam keadaan handphone sedang dicas bisa bikin handphonenya meledak. Nah, kalau kata mitosnya sih geng, kalau misalnya kalian teleponan dalam keadaan handphone dicas, itu tuh bisa bikin si handphone ini meledak. Tapi faktanya, selama kalian tidak menggunakan chargeran yang abal-abal atau yang harganya tuh murah banget, misalnya yang harganya cuma goceng 15.000, sombong amat, ya pastinya itu tuh nggak bakalan bikin handphone kalian meledak atau bikin kalian terluka. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan chargeran yang emang harganya lebih murah atau charger palsu, kalian harus mengoptimalkannya tuh menggunakannya dengan hati-hati dan lebih terjaga. Nah, yang selanjutnya adalah semakin besar megapiksel akan semakin bagus kamera di handphone itu. Mitosnya, kalau misalnya ukuran megapiksel di sebuah kamera smartphone itu besar, hasilnya pun akan menjadi lebih baik. Faktanya, megapiksel itu tuh hanya menentukan seberapa besar foto yang kalian ambil. Nah, kualitas gambarnya itu sendiri itu tuh bisa ditentukan dari faktor-faktor lain seperti kualitas sensor, lensa, dan juga prosesor gambar. Jadi, kalau misalnya kalian nemuin kamera smartphone yang besarnya tuh sampai 100 megapiksel, jangan yakin dulu kalau misalnya kamera itu tuh adalah yang terbaik. Yang keempat adalah handphone bisa membuat matang satu buah telur. Nah, mitosnya nih geng, radiasi yang dipancarkan oleh sebuah smartphone itu tuh bisa bikin matang satu buah telur. Faktanya, ada video yang beredar di YouTube yang memperlihatkan ada telur yang matang ketika disimpan di atas buah handphone. Video ini tuh ingin menunjukkan bahwa radiasi pada sebuah smartphone itu tuh bisa membahayakan ketika kita melakukan sebuah panggilan. Nah, sayangnya video ini tuh ternyata cuma tipuan belaka aja. Emang sih handphone itu tuh bisa mengeluarkan radiasi mikroskopis, tapi untuk membuat sebuah telur itu matang itu tuh membutuhkan 7.000 handphone. Yang kelima adalah beras bisa digunakan untuk mengeringkan handphone. Mitosnya nih geng, kalau misalnya kalian handphonenya itu kecebur atau terkena air, kalian tuh tinggal masukin aja ke dalam beras supaya handphonenya itu tuh kembali kering. Tapi faktanya, beras emang benar bisa menyerap lembab, tapi dia tuh baru bisa melakukannya ketika dia bersentuhan langsung dengan si air tersebut. Jadi kalau misalnya handphone kalian kecebur di dalam kolam, terus kalian masukin ke dalam beras, ya paling yang keserap itu tuh cuman air yang ada di permukaan handphonenya aja. Tapi air yang masuk ke dalam mesinnya itu tuh belum tentu bisa keserap sama si berasnya ini. Apalagi di dalam beras itu tuh terdapat tepung yang bisa menyebabkan korosi. Nah, untungnya nih geng, di zaman sekarang ini smartphone itu tuh udah makin canggih yang bisa tahan air. Nah, yang selanjutnya adalah mengeluarkan SIM dari smartphone bisa membuat kita tidak terlacak. Mitosnya, kalau misalnya kalian tidak mau terlacak, kalian tuh cukup mengeluarkan SIM card kalian dari smartphone kalian. Tapi faktanya, mitos yang terbesar adalah tentang pelacakan. Kalau misalnya kalian nih nggak masuk ke dalam daftar pencarian orang, ya kalian tuh nggak akan mungkin dilacak sama pemerintah ataupun kepolisian. Terus, apakah dengan mengeluarkan SIM card dari smartphone bisa membuat kita tidak terlacak? Jawabannya adalah tidak, karena kalau misalnya smartphone kalian tuh tetap nyala, ya kalian tuh masih bisa tetap terlacak sama polisi.
Yang ketujuh adalah screen protector bisa mencegah goresan. Mitosnya dengan menggunakan screen protector kalian tuh bisa mengurangi yang namanya goresan pada smartphone kalian. Faktanya ketika smartphone pertama kali keluar dalam bentuk touchscreen, dia tuh dikeluarkan dengan layar yang tipis sehingga rentan terhadap goresan maupun retakan. Nah, caranya untuk melindunginya yaitu dengan menggunakan screen protector untuk meminimalisir terjadinya goresan maupun retakan. Tapi zaman sekarang ini nih geng, smartphone tuh udah mulai canggih sehingga dia tuh udah dilengkapi dengan anti gores di layar tersebut dan layarnya pun semakin lebih tebal. Jadi kalau misalkan kalian nggak menggunakan screen protector sebenarnya tuh aman-aman aja. Tapi kalau misalnya kalian masih tetap mau menggunakan screen protector untuk perlindungan ekstra ya nggak apa-apa. Yang kedelapan adalah tidak boleh menggunakan handphone di dalam rumah sakit, pom bensin maupun pesawat. Mitosnya, kalau misalnya kalian menggunakan handphone di dalam rumah sakit, pom bensin, ataupun pesawat, itu tuh bisa menimbulkan bahaya. Namun faktanya, radiasi yang dikeluarkan oleh handphone itu tuh tidak akan membuat si pesawat ini tuh navigasinya rusak, membuat pom bensin meledak, atau membuat orang sakit menjadi semakin sakit. Tapi biar aman, kita tetap aja ikutin peraturan dari pemerintah supaya tidak menggunakan handphone di tempat-tempat tersebut. Nah, yang kesembilan adalah handphone Android lebih mudah terkena virus. Mitosnya nih geng, handphone Android itu akan lebih mudah terjangkit virus karena dia tuh bersifat open source. Faktanya jika dibandingkan dengan iOS yang memang super ketat, ya Android emang lebih mudah terkena virus. Tapi nih geng, meskipun dia bersifat open source, Android itu tuh udah cukup aman. Yang gak aman itu tuh adalah aplikasinya. Kalau misalnya kalian ngedownloadin aplikasi-aplikasi yang di luar Play Store, ya pasti itu akan lebih rentan untuk terkena virus ataupun malware yang membahayakan smartphone kalian. Yang terakhir adalah handphone bisa menyebabkan kanker. Mitosnya, radiasi yang dipancarkan oleh handphone bisa menimbulkan kanker pada tubuh. Faktanya, penelitian tuh menyatakan tidak ada hubungannya radiasi pada smartphone dengan kanker. Jadi, radiasi pada smartphone itu tuh tidak cukup kuat atau tidak memiliki energi yang cukup kuat untuk merusak DNA kalian. Kalau misalnya dengar mitos tentang radiasi bisa membuat kalian kena tumor otak atau kena kanker, jadi jawabannya itu tuh tidak benar. Nah, jadi itu dia geng, 10 mitos tentang handphone yang selama ini tuh beredar, tapi ternyata hoax. Gimana menurut kalian? Jadi selama ini kalian pasti pernah denger dong tentang mitos-mitos ini, atau jangan-jangan kalian udah percaya sama mitos-mitos ini. Nah geng, kalau misalnya kalian ngerasa ini tuh bermanfaat buat kalian bisa pencet tombol like-nya. Dan jangan lupa juga pencet tombol subscribe dan pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya geng, bye-bye.